Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1.4.A.6 Demonstrasi kontekstual Modul 1.4 Budaya Positif. Dari saya, Muhammad Hamdani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Mamasa, dengan fasilitator Ibu Jurniati Syamsuddin dan pengajar praktik Bapak Nober Yonas. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 kali ini, saya akan mempraktikkan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi merupakan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus kepada solusi dan dapat mengendalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pada segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus pertama, terlambat datang ke sekolah. Pada hari Senin diadakan upacara bendera di sekolah. Semua murid sudah berkumpul di lapangan dan sudah bersiap untuk mengikuti upacara bendera. Murid yang bertugas pada hari itu segera mengambil posisi di tempat masing-masing. Tetapi pada saat itu salah seorang murid bernama Agustinus Jonar yang bertugas membacakan naskah Undang-Undang Dasar 1945 terlambat datang ke sekolah dan akhirnya digantikan oleh temannya yang lain. Setelah upacara selesai, Pak Hamdani sebagai wali kelas segera memanggil murid tersebut untuk mengetahui mengapa murid tersebut bisa terlambat datang ke sekolah dan mencari penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. Berikut adalah skenario dan video praktik segitiga restitusi. Selamat pagi Jonar, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, kabar saya baik. Jonar, waktu hari Sabtu kemarin sebelum pulang dari sekolah, Pak Guru sudah membagi tugas untuk petugas upacara bendera hari ini. Jonar masih ingat karena Iya Pak, saya masih ingat. kalau boleh Pak Guru tahu, tugas Jonar apa ya? Tugas saya membaca naskah Undang-Undang Dasar 1945 Pak. Oke. Tapi kenapa waktu upacara bendera bukan Jonar yang membacakan naskah Undang-Undang Dasar? Maaf Pak, tadi saya terlambat datang ke sekolah. Oke. Akhir-akhir ini Pak Guru perhatikan Jonar sering terlambat ke sekolah. Iya Pak. Di sini Pak Guru memanggil Jonar bukan untuk mencari-cari kesalahan Jonar, dan Pak Guru tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Setiap manusia pasti pernah membuat kesalahan. Pak Guru pun juga biasa atau pernah melakukan kesalahan. Saya minta maaf Pak.
Jonar, kamu pasti punya alasan kenapa bisa terlambat datang ke sekolah. Iya Pak, saya terlambat datang ke sekolah karena terlambat bangun pagi. Apa yang menyebabkan sehingga Jonar terlambat bangun pagi? Saya main game sampai larut malam Pak, jadi kalau pagi saya tidak bisa bangun lebih awal. Main game itu tidak apa-apa nah, tapi kamu juga harus ingat kapan waktu main game, kapan waktunya tidur. Jangan main game sampai larut malam. Ya Pak. Jonar, kamu pasti masih ingat waktu pembelajaran kita membuat suatu keyakinan kelas. Coba Jonar sebutkan keyakinan kelas apa yang kita sepakati bersama. Iya Pak, salah satu keyakinan kelas yang disepakati bersama adalah datang tepat waktu ke sekolah. Bila ada suatu halangan kita harus memberitahu teman atau guru. Iya betul sekali. Nah, Pak Guru yakin Jonar dapat memperhatikan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Ya Pak. Jadi menurut Jonar, cara apa yang bisa Jonar lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya tidak akan main game sampai larut malam. Saya juga harus pasang alarm Pak, supaya tidak terlambat bangun. Saya juga akan mengatur waktu main saya Pak. Nah, luar biasa. Nah, jadi solusi yang bagus. Jadi Jonar bisa meminta bantuan ibu atau kakak di rumah. Ya Pak, terima kasih karena Pak Guru sudah mengingatkan kesalahan yang Jonar lakukan. Iya, nah sekarang Jonar sudah bisa kembali ya. Kasus kedua, tidak mengerjakan tugas. Pada saat pembelajaran pendidikan agama di kelas, Ibu Ratu mendapati Jonar yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Jonar terlihat sedang melakukan sesuatu di tempat duduknya. Setelah didekati, ternyata Jonar sedang memakan bekal yang dibawanya dari rumah. Ibu Ratu kemudian memberikan penjelasan kepada Jonar agar menyelesaikan tugasnya, baru makan. Namun, Jonar tetap tidak menghiraukan teguran dari Ibu Ratu. Untuk menindaklanjuti masalah tersebut, Ibu Ratu kemudian mengadukan hal tersebut kepada Pak Hamdani selaku wali kelas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikut disajikan skenario dan video praktik segitiga restitusi. Pagi Jonar, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, kabar saya baik. Kemarin Pak Guru mendapat laporan dari Bu Ratu mengenai kelakuan Jonar waktu belajar agama. Apakah Jonar masih ingat apa yang Jonar lakukan pada saat belajar agama? Iya Pak, saya masih ingat. Kemarin saya tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bu Ratu. Saya juga makan di kelas Pak sebelum jam istirahat. Pak Guru panggil Nak Jonar ke sini bukan untuk mencari kesalahan ya. Pak Guru juga tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Pak Guru pun juga pernah membuat kesalahan. Iya Pak, benar minta maaf. Oke. Jonar, kamu pasti punya alasan mengapa tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bu Ratu. Iya Pak, tadi waktu belajar agama Jonar kurang paham materi yang dijelaskan oleh Bu Ratu. Dan Jonar juga lapar, jadi saya langsung makan Pak. Di saat teman yang lain sedang mengerjakan
diberikan tugas oleh bapak atau ibu guru, Jonar harus menyelesaikannya. Dan makan di kelas itu sebelum waktu istirahat itu tidak sopan, nak. Jadi Jonar jangan ulangi lagi ya. Jonar, kamu pasti masih ingat awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas. Coba Jonar sebutkan keyakinan kelas apa yang kita sepakati bersama. Keyakinan kelas yang disepakati bersama yaitu disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar. Saya membantu berdoa sebelum dan setelah belajar. Nah, betul sekali, nak. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Tadi kamu menyebutkan tentang disiplin dan bertanggung jawab. Dalam belajar, apakah Jonar sudah melakukan keyakinan kelas tersebut? Belum, Pak. Baik, kalau begitu. Lalu apa solusi kamu untuk memperbaiki perbuatan kamu tersebut? Saya akan meminta maaf kepada Bu Ratu, Pak, dan segera menyelesaikan tugas yang diberikan. Selain itu, saya tidak akan makan lagi di dalam kelas di saat jam pelajaran berlangsung, karena itu dapat mengganggu konsentrasi saya dalam belajar. Bagus. Jadi solusi yang sangat bagus, nah. Pak Guru yakin Jonar pasti bisa melakukan itu. Iya, Pak. Terima kasih karena Pak Guru sudah mengingatkan Jonar akan kesalahan yang saya lakukan. Ya, nah. Sekarang Jonar bisa kembali ke kelas ya. Ya, Pak. Nama saya Agustinus Jonar, kelas 4 SD 009 Rete. Setelah melakukan praktik segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Hamdani, saya merasa lega dan senang karena saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Pak Hamdani. Demikianlah demonstrasi konseptual mengenai praktik segitiga restitusi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.